Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Kali ini kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai pengaturan staffing atau seleksi. Yang pertama-tama nama anggota kelompok kami yaitu ada Dio Alif Utama, ada Keisha Audi Aviari, ada Petrisi Arvelin Lolo. Selanjutnya, nah, di sini pertama-tama kita harus mengetahui definisi dari pengaturan staf atau seleksi itu sendiri. Nah, pengaturan staf atau staffing sebagai kegiatan manajemen SDM adalah lanjutan dari kegiatan rekrutmen atau penarikan yang berupa pengambilan keputusan dalam menerima dan menempatkan tenaga kerja. Nah, oleh karena itu, kegiatan pengaturan staf ini sering disebut dengan kegiatan seleksi tenaga kerja. Nah, kegiatan seleksi tenaga kerja ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu menetapkan keputusan menerima atau tidaknya tenaga kerja baru dari sumber SDM di luar organisasi atau perusahaan. Nah, ini dilihat dari segi pembiayaan atau cost itu dapat diartikan sebagai kegiatan mengambil keputusan untuk menggaji atau tidak pekerja baru yang berdampak pada penambahan organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Yang kedua yaitu menetapkan keputusan dalam menempatkan para manajer. Lanjut. Selanjutnya yaitu proses staffing atau seleksi. Nah, proses penyusunan personalia atau staffing proses ini dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus untuk menjaga pemenuhan. Nah, fungsi ini dilaksanakan dalam dua tipe lingkungan yang berbeda. Yang pertama yaitu lingkungan eksternal yang meliputi seluruh faktor di luar organisasi yang langsung atau tidak langsung. Yang kedua yaitu lingkungan internal. Nah, lingkungan internal ini terdiri dari unsur-unsur di dalam organisasi. Nah, langkah-langkah prosesnya itu mencakup yang pertama, ada perencanaan sumber daya manusia. Nah, langkah ini dirancang untuk menjamin keajiman dan pemenuhan kebutuhan personalia organisasi. Yang kedua ada penarikan. Ini berhubungan dengan pengadaan calon-calon personalia segaris atau hampir sama dengan rencana sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu ada seleksi. Seleksi ini mencakup penilaian dan pemilihan di antara calon-calon personalia itu sendiri. Yang keempat ada pengenalan dan orientasi. Ini direncana untuk membantu individu-individu yang terpilih menyesuaikan diri dengan untuk dapat lancarnya dalam organisasi. Yang kelima yaitu latihan dan pengembangan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perseorangan dan kelompok untuk mendorong efektivitas dalam organisasi. Selanjutnya yaitu penilaian pelaksanaan kerja. Ini dilakukan dengan membandingkan antara pelaksanaan kerja seseorang dan standar-standar atau tujuan yang dikembangkan bagi posisi tersebut. Yang berikutnya ada pemberian balas jasa dan penghargaan. Ini yang disediakan karyawan sebagai kompensasi pelaksanaan kerja dan motivasi bagi pelaksanaan di waktu yang akan datang. Dan yang terakhir ada perencanaan dan pengembangan karir. Ini mencakup transfer, promosi, demosi atau lateral, penugasan kembali, pemecatan, pemberhentian, atau pensiun. Selanjutnya yaitu perencanaan sumber daya manusia. Nah, titik awal dalam menarik sumber daya manusia adalah perencanaan. Nah, perencanaan sumber daya manusia itu sebaiknya melibatkan analisis pekerjaan dan prediksi permintaan dan penawaran dari tenaga kerja. Yang pertama ada analisis pekerjaan. Nah, analisis pekerjaan ini adalah suatu analisis sistematis atas pekerjaan dalam suatu organisasi. Suatu analisis pekerjaan ini terdiri menjadi dua bagian. Ada deskripsi pekerjaan atau job description, dan yang kedua yaitu job specification. Job description itu sendiri menyebutkan tugas dari suatu pekerjaan, kondisi kerja
pekerjaan dan juga alat bahan serta peralatan yang digunakan untuk melakukannya. Dan yang kedua ada spesifikasi pekerjaan, itu menyebutkan ada keterampilan, kemampuan dalam hal-hal penting memperkerjakan sumber daya manusia, merekrut, tanda kurung recruiting adalah proses menarik orang yang memenuhi syarat untuk melamar pekerjaan yang dibuka. Yang kedua itu kendala-kendala perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama standar kemampuan SDM, yang kedua manusia, tutur SDM, makhluk hidup. Yang ketiga situasi SDM, yang keempat kebijaksanaan pemburuan pemerintah. Yang keempat, pengevaluasian rencana SDM. Jika perencanaan SDM dilakukan dengan baik, akan diperoleh keuntungan-keuntungan sebagai berikut. Yang pertama A, manajemen puncak memiliki pandangan yang memiliki baik terhadap dimensi SDM atau terhadap keputusan-keputusan bisnisnya. Yang B, biaya SDM menjadi lebih kecil karena manajemen dapat mengantisipasi ketidakseimbangan sebelum terjadi hal yang dibayangkan sebelumnya yang lebih besar biayanya. Yang C, tersedianya lebih banyak waktu untuk menetapkan yang berbakat karena kebutuhan dapat diantisipasi dan diketahui sebelum jumlah tenaga kerja yang sebenarnya dibutuhkan. Yang D, adanya kesempatan yang lebih baik untuk melihatkan wanita dan golongan minoritas dalam rencana masa yang akan datang. Yang E, pengembangan para manajer dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Yang 5, memilih sumber daya manusia. Cara-cara dalam memilih sumber daya manusia antara lain yang pertama, pengisian formulir lamaran. Dalam pemilihan pada umumnya adalah meminta kandidat untuk mengisi formulir lamaran. Formulir lamaran merupakan suatu metode yang efisien untuk mengumpulkan informasi mengenai sejarah, pekerjaan masa lalu, pelamar, latar belakang pendidikan, dan data demografis lainnya yang menghubungkan dengan pekerjaan. Tes. Yang kedua, tes ada kemampuan keahlian, kecakapan, atau pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan tertentu biasanya merupakan alat prediksi yang lebih abik untuk keberhasilan pekerjaan, walau tes kecerdasan umum atau tes kepribadian seringkali juga berguna. Yang ketiga, wawancara. Walaupun merupakan alat seleksi yang populer, wawancara kadang-kadang merupakan suatu cara prediksi yang buruk dari keberhasilan pekerjaan. Sebagai contoh, biasanya mereka dalam cara orang mempersiapkan dan nilai orang lain dalam pertemuan pertama mempengaruhi pengevaluasi selanjutnya oleh wawancara. Assessment Center. Assessment Center merupakan metode populer yang digunakan untuk memilih manajer dan secara khusus merupakan metode yang baik untuk memilih karyawan yang dipromosikan. Assessment Center adalah simulasi isi yang valid tentang bagian utama memperkerjakan material. Assessment Center biasanya berlangsung 2 hingga 3 hari dengan kelompok dalam 6 hingga 12 orang yang berpartisipasi dalam berbagai latihan manajerial. Assessment Center juga mungkin mencakup wawancara, cara berbicara di depan publik, dan uji kemampuan standar. Yang kelima, teknik lain. Organisasi juga merupakan teknik pemilihan yang tergantung pada situasi. Tes poligraf yang pada suatu populer digunakan mulai menurun popularitasnya. Di lain pihak, lebih banyak organisasi yang meminta pelamar yang menurut mereka menarik untuk mengikuti ujian fisik. Yang 6, mengembangkan sumber daya manusia, pelatih dan pembangunan karyawan. Dalam manajemen sumber daya manusia, pelatih training biasanya dalam mengerjakan karyawan teknisial atau karyawan operasional bagaimana melakukan pekerjaannya, pengembangan, tanda kurung developer,
development dan adalah pengajaran keahlian yang diperlukan baik untuk pengerjaan saat ini maupun di masa mendatang kepada para manajer profesional. Kedua tuh mengukur kebutuhan pelatihan. Langkah pertama dalam mengembangkan suatu rencana adalah untuk membutuhkan kebutuhan pada yang ada. Metode yang ketiga tuh pelatihan umum. Bermacam-macam metode pelatihan dan pengembangan tersedia. Pemilik metode bergantung pada banyaknya pertimbangan, akan tetapi yang paling penting adalah isi dari pelatihan. Ketika isi pelatihan adalah bahwa faktual, tutup kurung seperti aturan perusahaan atau penjelasan mengenai bagaimana mengisi formulir. Bacaan yang diwajibkan, pembelajaran, program, dan metode pelatihan akan bekerja dengan baik. Assalamualaikum. Baik, selanjutnya yaitu ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah suatu penilaian formal mengenai berapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka. Kinerja karyawan seharusnya dievaluasi secara berkala karena berbagai alasan. Salah satunya yaitu untuk memvalidasi alat pilihan atau mengukur dampak dari program pelatihan. Dalam penilaian kinerja pun tidak luput dari kesalahan. Kesalahan yang sering muncul dalam berbagai jenis sistem ranking atau rating. Salah satu masalah yang paling umum yaitu recency error. Yang dimaksud dengan recency error yaitu kecenderungan untuk mendasarkan pertimbangan pada kinerja bawahan terkini karena paling mudah untuk diingat. Dan yang terakhir yaitu timbal balik kinerja. Timbal balik kinerja ini biasanya dilakukan dalam suatu pertemuan pribadi antara orang yang dievaluasi dan atasannya. Pembahasannya seharusnya berfokus pada fakta, yakni mengukur tingkat kinerja, bagaimana dan mengapa penilaian dilakukan, serta bagaimana meningkatnya di masa mendatang. Wawancara timbal balik ini juga tidak mudah untuk dilakukan. Dan yang terakhir, kesimpulannya, dalam penyusunan personalia atau staffing diperlukan beberapa proses untuk merekrut karyawan yang berkualitas. Untuk mendapat karyawan yang berkualitas pun, perusahaan harus memilih SDM dengan beberapa teknik-teknik yang ada. Sebagian besar karyawan yang telah diterima oleh suatu perusahaan memerlukan pelatihan dan pengembangan untuk mengajarkan beberapa keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan saat ini maupun pekerjaan di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.